Semua cara sudah ditempuh Amerika demi meruntuhkan Iran, mulai dari pelemahan ekonomi, penggulingan dan pergantian rezim, hingga tindakan agresi militer. Semuanya sia-sia. Hanya satu cara yang belum diambil oleh Trump CS, yaitu jalur perdukunan. Melawan negara adidaya pastinya bukanlah keputusan yang sepele. Resikonya sangat besar dan konsekuensinya akan berdampak buruk. Pantas saja sikap Iran dalam menghadapi tekanan dari Trump CS bikin penasaran. Yang kemudian memunculkan pertanyaan, emangnya Iran punya apa sih kok segitu beraninya sama Amerika? Well, meski tak perlu latihan angkat beban, tentu tidak mudah untuk menjawab pertanyaan ini. Karena walaupun bukan Epstein file, alutsista negara merupakan aset yang tidak mudah diakses publik. Dan itu menjadi fakta yang lebih orisinil sebelum menjadi bahan berita media massa, konten-konten medsos, atau bahan propaganda dan psywar yang akhirnya bikin suara parau karena Selat Hormuz ditutup. Sumber daya apa sajakah yang menjadi energi bagi Iran, terutama dalam menghadapi konflik saat ini? Selengkapnya dalam hitungan mundur. Yang ketiga, kekuatan militer dan teknologi. Kekuatan militer Iran selaras dengan kemajuan teknologi. Tingginya atmosfer politik memotivasi Iran untuk mengembangkan teknologi persenjataan atau alutsista guna memperkuat kemampuan militernya. Walhasil, Iran mampu menciptakan alutsista militer produksi dalam negeri mereka sendiri, mencakup semua lini, udara, darat, dan maritim. Teknologi militer tersebut berperan besar dalam menjaga stabilitas negara dari ancaman internal lebih-lebih eksternal. Yang kedua, faktor sejarah. Edukasi politik merupakan bagian penting dalam sejarah dan kehidupan masyarakat Iran. Dengan kata lain bahwa masyarakat Iran sudah terbiasa dengan tempaan transformasi politik yang edukatif, matang, dan berbasis spiritual. Sehingga saat ini mungkin kita boleh bilang bahwa Iran sudah dari sononya. Konflik Iran vs Amerika saat ini pun bersifat historis, terutama sejak peristiwa revolusi yang pecah pada tahun 1979 di mana kedutaan Amerika ditutup oleh Iran sejak saat itu. Jadi gak heran guys kalau Iran selalu berseberangan dengan rezim ini. Ini Tom and Jerry guys. Yang pertama sekaligus yang terakhir dari hitung mundur adalah kepemimpinan. Dalam sistem pemerintahan Republik Islam Iran, pemimpin tertinggi negara dipegang oleh seorang pemimpin spiritual. Istilah lainnya disebut dengan wali faqih. Secara harfiah, istilah tersebut mengacu pada kualitas spiritual dan keilmuan. Berbeda dengan jabatan kepresidenan, status pemimpin spiritual atau wali faqih tidak dicapai melalui proses pemilihan umum. Di bawah arahan-arahan pemimpin spiritual inilah negara Republik Islam Iran menjalankan pemerintahannya. Terlepas dari pro kontra yang ada, 3 faktor inilah yang menjadikan Iran seperti sekarang yang kita dan dunia saksikan. Dan jika teman-teman punya tambahan atau bahkan pendapat lain, silakan untuk dituliskan di kolom komentar.